Apa kabar saudaraku? Ya, Guru, Mas, Mas, Kak, Mas, monggo. Mas Adit, makasih. Yes, Selamat berjumpa lagi. yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara sebelumnya dulu, luar biasa materinya. Ibu Sri, Pak Timbul, Pak Pri. Selamat ya Pak Pri dengan doktornya, Profesornya, profesor. Pak? Ya, Profesor. profesor ya. Luar biasa. Pak Romi juga dari BPJS. Dari sisi aktuaria, dari tadi disebutkan mengenai sustainability. Tapi saya juga setuju dengan Pak Timbul bahwa yang ngapain kita pikirin, kan negara yang tanggung. Nah, tapi itu di satu sisi. Tapi kalau tiap tahun dia naik, yang negara tanggung itu kan dari uang kita juga, uang pajak. Jadi ya artinya hitung-hitungannya jangka panjang itu harus dikawal. Nah, untuk bisa menghitung tentunya, ya kita perlu tahu skemanya itu seperti apa. Kriterianya itu apa. Skema dan kriteria ini menjadi hal yang penting dari tadi memang sudah diperdebatkan dan memang banyak masukan. Terutama dari Pak Rekson juga. Kan Pak Rekson lebih liar lagi kan itunya, pemikirannya. Nah, Ya. dari skema ini baru kita bisa hitung kriterianya seperti apa. Kalau kita long, ya artinya nanti menjadi liar dan sustainability-nya itu menjadi terancam. Nah, masalah implementasi di lapangan itu soal lain. Nah, tadi beberapa hal itu saya setuju dengan Pak Timbul juga. Mungkin saya share screen cepat saja, karena di sini juga nanti bukan untuk memberikan bagaimana kerumitan perhitungannya, tetapi untuk memahami bagaimana logika iuran JKP itu dihitung, ya. Nah, itu secara sederhana saja, kalau mungkin rumit karena modelnya itu sudah sedang dibangun oleh BPJS, aktuarisnya, mungkin Pak Romi juga sudah tahu, itu nanti tinggal diputuskan apa kriterianya dan skemanya seperti apa. Saya share screen bisa ya Pak ya? Silakan bisa. Nah, di sini ada beberapa catatan kriteria, itu tadi ya Pak Timbul mengatakan mengenai ya formal, informal, UMKM, bagaimana kita mendefinisikan formal, siapa, penuh waktu atau tidak penuh waktu, bagaimana dengan orang yang tidak bayar ikut BPJS Kesehatan, juga ketenagakerjaan. Nah, itu hal-hal yang memang harus diputuskan dan itu tidak mudah. Ada minimum masa iuran, artinya apakah mulai sekarang atau sejak dulu, karena dari dulu orang sudah ikut bayar JHT, JP, JKM, JKK. Ya kan, apakah dia harus membayar iuran terus-menerus? Bagaimana kalau terputus, dia bukan menganggur atau dia pindah kerja? Berikutnya itu, ya ini juga kita dengar dalam karir seseorang itu berapa kali dia bisa klaim. Ya, berulang-ulang, kalau dia PHK berulang-ulang itu bagaimana? Apakah kembali mengikuti minimum masa iuran setelah dia dapat mulai hitung lagi atau tidak gitu? Apakah mereka punya keinginan untuk bekerja? Bagaimana kita bisa tahu orang ini malas cari kerja atau tidak? Apakah dia mampu bekerja? Nah, itu nanti bisa diatasi melalui pelatihan-pelatihan kan. Dan juga ketersediaan lapangan kerja. Nah, kalau tadi kita khawatir sustainability, karena kita berada di situasi di mana pengangguran itu banyak. Sehingga kita khawatir ada itu tidak cukup. Tapi di sisi lain, kita juga tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat supaya lapangan kerja ada. Nah, dalam jangka panjang menurut saya, itu pasti efisiensi ketenagakerjaan itu pasti meningkat, sehingga orang-orang yang ter-PHK itu kecil. Nah, dari situlah kita bisa lihat sustainability-nya itu menjadi lebih tinggi. Nah, tadi juga disebutkan mengenai penghasilan yang digunakan. Dengan orang yang penghasilannya puluhan juta, apakah juga dapat? Bagaimana kalau orang ter-PHK karena perusahaan tutup?
Perusahaan tutup bisa karena perusahaannya nakal atau perusahaannya minggat ke luar negeri, apakah pekerjaan juga dapat. Nah, kemudian manfaat JKP-nya tadi Pak Adit sebut 6 kali upah. Dan kita selalu dengar 9 ditambah 10 ditambah 6 lagi menjadi 25. Padahal yang 6 upah tunai ini, 6 bulan upah tunai ini kan maksimum. Tadi Ibu Retno menyebutkan ILO itu standarnya 45%, dan kita lihat dari data statistik beberapa negara itu tidak akan mendapat 100% dari upah selama dia menganggur untuk beberapa bulan ke depan. Upah jangan ditambahkan ke 9 ditambah 10 karena tidak semua orang dapat 6 itu. Ya kan, kalau kriterianya sangat ketat, 6 itu kan juga tidak mungkin dapat 6. Mungkin 50% dari 6. Nah, apakah orang yang ter-PHK dapat pesangon? Padahal pesangon itu untuk dia mencari kerja. Apakah pesangon itu juga akan dikompensasikan terhadap apapun yang dia akan terima tunai dari JKP? Dan lain dan seterusnya, mungkin saya nggak akan bahas lagi soal ini. Ya mungkin selanjutnya tinggal dibagikan saja. Nah, sekarang mengenai pembiayaannya, Pak. Nah, teorinya sih gampang ya. Berapa yang dibutuhkan, berapa yang harus disiapkan. Nah, itu semua berdasarkan present value. Nah, aktuaris itu menghitung berdasarkan berbagai asumsi dan parameter, termasuk skema dan kriterianya. Nah, kalau itu semua sudah disepakati dan bisa diatasi, itu hitungnya juga tidak sulit-sulit amat ya. Jadi intinya uang yang harus tersedia itu adalah nilai sekali dari pengeluaran di masa depan, baik itu imbalan tunai maupun biaya yang dikeluarkan, dikurangi dengan berapa kebutuhan iurannya. Nah, intinya seperti itu teorinya gampang sekali. Nah, kalau hitungnya memang rumit, Pak ya, jadi perlu lama-lama. Saya kasih contoh beberapa slide sebagai ilustrasi saja. Nah, ini supaya kita mungkin paham sedikit bagaimana proses perhitungan itu. Nah, misalnya ini ada kolom A, B, C, dan D. Di kolom A itu yang kita mau itu JKP-nya itu berapa lama kita bayar? 12 bulan ya. Anggaplah 12 bulan. Nih. Kemudian selama 12 bulan itu kita mau kasih 100% dari gaji setiap bulan. Kemudian peluang orang mendapatkan itu 100% juga. Artinya apapun alasan dia berhenti kerja dapat. Ya, mau pensiun, mau meninggal, mau cacat, mau berhenti sendiri terserah. Nah, dalam kondisi ekstrim seperti ini, iurannya dengan mudah kita hitung kan? 12 kali 100% kali 100% peluang, ya iurannya 100% sebulan. Jelas dong. Gimana Pak Adit? Jelas ya? Nah, terus bagaimana kalau dia 6 bulan? Setiap bulan dapat 100%. Dan peluang untuk mendapat pun juga 100%. Ya pasti iurannya 50% kan ya? Ini gampangnya aja, Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya peluangnya bukan 100%? Nah, peluang-peluang 5%, 3%, 2% ini tergantung dari data statistik, peluang-peluang orang ter-PHK berdasarkan alasan-alasannya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan JKP. Kalau kita ingin berikan 100% selama 6 bulan, dengan peluang untuk memperolehnya 5%, iurannya itu 2,5%. Ya tentu perhitungan lebih rinci pasti lebih rumit, tapi ini logikanya seperti ini. Nah, kalau misalnya proporsi upahnya itu hanya 50%, tadi Ibu Retno menyebutkan 45% standar ILO, Pak Rekson itu mungkin salah paham, yang Ibu Retno maksudkan itu JKP, bukan replacement rate, tapi Pak Rekson pikir itu replacement rate. Nah, kalau kita kasih 50% saja,
selama 6 bulan dari upahnya, dan peluang untuk mendapatkannya itu tergantung dari kriteria, bisa 5%, 4%, 3%, inilah yang menjadi justifikasi asumsi-asumsi yang mungkin sekarang dibangun oleh aktuaris dari BPJS bekerja sama dengan beberapa kementerian. Nah, dari sini Bapak bisa lihat, kalau kita ambil tengah-tengah 3% atau 4% peluangnya, dengan 6 bulan dapat 50%, iurannya itu tidak akan lebih dari 1%. Ya, nah berarti kan kita bisa lihat bahwa mungkin iurannya di antara 0,5 sampai 0,75%. Saya rasa itu Pak. Jadi kalau terlalu rumit nanti, padahal ini udah jam-jam terakhir, orang sudah tidur, nanti lari semua Pak. Orang nunggu Pak Stefan. Pak Stefan, pertanyaan saya 3 mewakili pertanyaan yang muncul begitu banyak Pak. Pak Stefan, aslinya JKP ini untuk mencukupkan dana dengan kondisi yang real itu secara moderat, itu gimana sih Pak? Ngitungnya atau harus ada dana berapa atau harus bagaimana gitu? Secara real, dalam satu kalimat simpel aja Pak. Ya, secara real dana 6 triliun itu bisa cukup, bisa tidak cukup, dan yang paling bisa cukup, bisa tidak cukup, karena tadi Pak Haryanto bilang KK itu kan 200.000. Tapi kan dari 200.000 orang itu kan yang memenuhi syarat yang ketat itu mungkin cuma 1-2%, Pak. Okay. Berarti 6 triliun itu bisa cukup. Ya, itu bisa saja cukup. Dan ya seperti yang Pak Timbul tadi bilang, bahwa yang concern mengenai sustainability-nya ini seharusnya negara dan kita mungkin nanti pembayar pajak itu, Pak. Pak, anggaplah gini ya. PHK itu dalam konteks putus hubungan kerja PKWT itu kan pekerja minta di cover oleh jaminan pensiun, di cover oleh JKP dan seterusnya. Padahal PKWT itu akan di cover mestinya oleh prakerja ya, karena kompensasi di sana. Selesailah satu itu ya, oleh prakerja, dilakukan dengan pendekatan prakerja. Sekarang yang Bapak maksud 1-2% itu kan yang karyawan tetap ya. Yang karyawan tetap ikut standarnya BPJS, kewajibannya dipenuhi. Kalau terjadi kehilangan pekerjaan, maka dia mendapatkan apa yang disebut dengan JKP ini. Nah, kalau apa yang saya ceritakan seperti ini cukup enggak dengan 6 triliun dan berapa persen gitu iurannya? Ya pasti, saya rasa kalau termasuk yang lain-lain pasti nggak cukup, Pak. Kan sekarang kita punya anggaran untuk prakerja-prakerja itu kan puluhan triliun juga. Nah, itu kan harus ke sini kan, bagian-bagian itu. Nah, hitungan-hitungan ini pun juga belum termasuk biaya training kan, belum termasuk vocational itu gitu. Itu hanya penggantian uang tunai. Artinya dari populasi yang punya populasi di mana populasi itu punya total upah. Nah, persentase ini adalah persentase dari keseluruhan peserta. Ya, oke, kebayang. Jadi ya mungkin 1%, mungkin 0,75, ya kita harus mulai Pak. Artinya sustainability itu kita jangan khawatir. Ya kita harus hitung dengan cermat betul, dengan asumsi masa lalu untuk memprediksi masa depan. Tapi masa depan itu pasti tidak akan cocok karena dari waktu ke waktu iklim kan berubah. Yang paling penting adalah setiap tahun asumsi-asumsi itu harus dikalibrasi ulang. Jangan kita setelah pergi tidur kita nggak pernah kutak-kutik lagi hitungannya gitu Pak. Ya. Ya contohnya NJP itu kan, ya sekarang mau dinaikin 3%, mau dinaikin berapa? Menurut saya itu jangan naik dulu gitu. Iya. Ya karena 3% dulu itu kita hitungnya kan di 2030 baru 3% kan? Iya. Yaitu soal lain deh Pak ya. Ya. Ya sekarang yang bisa kami share supaya nanti publik bisa tahu logika menghitungnya itu seperti apa. Ya boleh Pak, kirim panitia karena hampir separuh dari chat ini minta materinya dan materi pasti dibagi. Nanti yang masuk lewat konfirmasi ke ke pendaftaran akan di email materinya. Baik Pak, saya akan share materi ini nanti ke kami Pak. Ya. Kirim ke panitia atau kirim saya aja ke WA-nya nanti saya. Baik Pak.